Dharma itu memang ngangenin. Nah. Jadi Bandung juga ngangenin juga ya, dari Poltekkes Angkatan Udara ini, apalagi Cimahi, Unjani itu kadang-kadang juga udah lama nih nggak kesini-sini. Iya. Udah gua siapin semua nih. Oh, apaan tuh Mas? Oh, makanan, minuman, uang? Itu air-air yang ada di depan itu. Di depan kan ada khusus tuh umum, ada kopi, ada teh. Oh, ada tanya. Itu warung, Mas. Yang sebelah sini, jadi warung, sini itu untuk gratis umum. Ya, lah sampingnya baru toilet. Selamat malam untuk Dokter Samuel. Lama tak jumpa, terlihat semakin bugar saja. Apa kabarnya nih, Dok? Kabar sehat dan bugar. Subhanallah, senang sekali saya kalau hadir di Bukan Mata ini Dokter Samuel ini. Banyak yang kangen ini di Twitter saya ini. Cuira. Yang itu datang Dokter Samuel di Bukan Mata, Dokter Samuel di Bukan Mata, karena beliaunya ini karena memberikan tipsnya tuh subhanallah. Banyak yang merasakan perubahan dalam pemirsa bentuk badannya maupun kesehatannya. Betul. Aku salah satu bisa nurunin berat badan karena baca bukunya Dokter Samuel, Mas. Betul. Aku juga bibir saya tadi bengkak. Sampai segini loh kalau ngomong puing. Alhamdulillah ya. Bisa kempes ya. Itu kalau gitu tuh mulut apa tumor sih, Mas? Amit-amit, Pep. Kalau dibilangin jaring, Pepi Mas Adi. Mungkin masa di sini begini di ujung mulutnya. Langsung aja nih, Dok. Gue jadi ngebayangin, Pep. Dengan banyaknya metode diet, kan macam-macam orang menyimpulkan harus makan besi yang merah atau seperti misalnya diet mayo, diet detox, diet akupuntur, diet OCD dan sebagainya. Sebenarnya metode diet yang seperti apa sih yang paling efektif? Jadi begini, Mas Tukul, metode diet yang paling efektif dari banyak penelitian yang disebut gizi seimbang tapi low calorie diet, rendah kalori. Nah, untuk mengatur gizinya seimbang dan rendah kalori itu bagaimana? Kan pertanyaannya gitu. Nah, untuk mengatur gizi seimbang artinya yang kita makan harus lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, serta serat. Tapi karbohidratnya harus terpilih. Saya setuju, Mbak Tia bilang, no nasi. Benar, no nasi putih. Tapi nasi yang mengandung serat, nasi merah, nasi hitam, ya, kemudian nasi buat orang diabetes, nggak boleh nasi uduk. Nah, yang berserat itu nanti akan mengganggu penyerapan si karbohidrat itu. Karbohidrat itu kan gula. Sementara kalau nasi putih itu dislip berulang sehingga kulit-kulit padinya itu terkelupas semua. Nggak ada seratnya. Akibatnya apa? Penyerapannya jadi cepat, kadar gula darah naiknya cepat, tapi turunnya pun akan cepat. Pada waktu turun, Anda langsung kerasa lapar. Ngantuk lagi dong. Nah, ngantuk. Tapi kalau Anda pilih karbohidrat yang kompleks, seperti tadi saya bilang, nasi merah, nasi hitam, roti gandum, kalau makan kentang sama kulitnya. Makan apa? Kentang. Duren, Dok, duren. Duren nggak boleh. Agak. Orang nanya. Ini acara debus bawa-bawa ke sini. Biasa main debus kali, Mega. Lanjut. Itu kan karbohidrat. Anda harus makan. Nah, kemudian yang dimakan lagi yang penting adalah protein. Protein itu yang terbaik adalah protein hewani. Kenapa protein menjadi penting? Karena salah satu bahan makanan yang mempengaruhi proses pembakaran di tubuh kita adalah protein. Artinya, kalau Anda tidak makan protein, metabolisme Anda akan lebih rendah. Apalagi orang yang seperti Mbak Tia, yang tadinya gemuk menjadi langsing, itu metabolismenya juga ikut turun. Nah, untuk menjaga metabolismenya tetap tinggi,
bahan makanan jenis protein harus dimakan. Jadi protein kita makan dari hewani, apa? Putih telur, ikan, ayam. Saya tidak sebut daging merah. Karena daging merah itu kalau Anda lihat, ada garis-garis putih di dalam serat dagingnya. Itu hati-hati, itu kolesterol. Ya. Yang garis-garis putih. Nah, jadi kecuali dia mengandung kolesterol, dia juga bersifat karsinogenik. What the meaning? Karsinogenik itu membuat Anda terkena kanker di kemudian hari. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebaiknya hindari, ya, jangan sering-sering makan daging merah. Nah, itu protein. Kemudian yang harus dimakan lemak. Lemak juga bukan kita no minyak. Setuju saya no minyak. Minyak tapi buat menggoreng. Kalau minyaknya buat dressing atau diminum, itu silakan. Berarti kayak olive oil itu masih oke? Nah, minyak yang bagus itu olive oil, canola oil, soya oil. Nah, itu masing-masing perannya berbeda. Kalau olive oil, dia tingginya asam lemak omega 9, termasuk si canola oil. Nah, itu penelitiannya terbukti. Dok, maaf dok, dia bingung dok. Dok, maaf dok. Enggak, yang masuk ke Canola dan Nicola Saputra itu kayaknya langsung itu. Canola itu minyak dari bunga canola. Dia taunya minyak ini doang, Pep. Minyak jelantah. Minyak kelapa. Orang mah kalau goreng pakai minyak sayur, minyak kelapa, dia pakai minyak bulus. Baik, Dokter Samuel. Banyak para wanita yang beranggapan kalau makan sehari sekali bisa mempercepat langsing. Apakah itu benar, Dok? Dok? Salah besar. Oh, salah besar. Ingat, teorinya kalau Anda kepengen menurunkan berat badan, makanlah makan besar 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kenapa? Karena ada hubungannya tadi, pembakaran, metabolisme. Kalau Anda tidak makan, pembakarannya akan turun. Itu justru yang kita inginkan adalah, ingat timbangan nih, Mas Tukul. Sebelah sini makanan yang kita makan, yang sini pembakaran yang kita bakar. Nah, si makanan harus ringan, sedikit artinya jumlahnya. Tapi si pembakaran harus diberatin. Jadi timbangannya dompleng ke sini. Waktu dia ke sini, terjadilah pembakaran lemak. Lemak dibakar buat apa? Buat cadangan energi. Karena makanan kalau dikurangin, tubuh kita kan kekurangan makanan, kekurangan energi. Energi itu diambil dari cadangan. Cadangan di mana? Di lemak, sel lemak. Sel lemak dibongkar. Kalau sel lemaknya sudah dibongkar, kan pasti akan terjadi penurunan berat badan. Tetapi banyak orang persepsinya salah. Yang namanya turun, mereka hanya beranggapan berat badan. Padahal orang yang airnya banyak keluar, contoh diare, berat badannya pasti turun. Ya. Nah, termasuk tadi diet yang disebutkan itu ada diet yang nggak boleh makan garam. Itu berbahaya. Karena sel tubuh kita juga butuh yang namanya natrium. Natrium itu bahan yang ada di garam. Natrium itu gunanya mengikat air. Kalau natriumnya nggak ada, airnya keluar, turunnya cepat. Makanya kalau Anda diet tanpa garam, seminggu bisa turun 5 kilo. Cepat. Tapi apakah itu benar? Tidak. Orang gemuk kelebihannya lemak. Dan ingat, sel lemak itu sel jahat, sel sakit. Kenapa? Karena ternyata lemak-lemak kalau jumlahnya bertambah dan ukurannya membesar, dia akan mengeluarkan zat-zat yang merusak. Merusak apa? Merusak pembuluh darah. Itu disebutnya mediator inflamasi. Merusak pembuluh darah, dan pembuluh darah yang halus adanya di mana? Di jantung dan di otak. Hati-hati. Kalau Anda rusak pembuluh darahnya, artinya Anda beresiko kena serangan jantung atau stroke. Tinggal pilih.
Kalau stroke masih bisa ditukerin. Pilih yang jelek-jelek. Milih yang bagus-bagus dong. Iya bener dokter mas, tinggal pilih tadi. Milih yang sehat di mana-mana pengen sehat. Nggak apa-apa milih stroke, tukerin dapat piring. Lu sono jalan sekarang. Dokter maaf dok, kan biasanya orang diet disertai dengan olahraga. Ya, itu lebih bagus ya dok. Ya, cuman kan kadang-kadang yang saya dengar kan kalau bobot tubuhnya berlebih kayak saya kan, itu harus memilih olahraga tertentu nih dok. Ya, ini kira-kira yang lebih aman. Kelereng, man kelereng. Lu kenalin ke muka lu sendiri. Ini serius, mas serius. Serius. Kira-kira jenis olahraga apa yang pertama nih yang untuk para beginners nih Pak, yang baru mulai, yang aman tuh apa dok? Ya, jadi olahraga ingat, kita mau bakar lemak, bukan ngeluarin air. Menurunkan berat badan, yang turun harusnya lemak. Jadi pilih olahraga yang membakar lemak. Olahraga yang membakar lemak adalah olahraga dengan intensitas rendah sampai sedang. Bukan cepat. Apa misalnya? Bukan lari. Kardio. Yang paling murah, jalan. Tapi hati-hati, buat orang yang lebih dari 100 kilo, saran saya jangan jalan. Kenapa? Karena lututnya nahan bebannya. Itu maksud saya dok. Waktu jalan 2 kali, ini bisa jebol. Kalau jebol, Anda akan sakit lututnya, kena osteoartritis. Jadi olahraganya apa? Tungkainya menggantung, karena prinsip, kalau kita mau bakar lemak, yang harus bergerak adalah otot yang paling besar. Otot besar apa? Nih, tungkai kiri kanan. Nah kalau kayak Mas Tukul ototnya di sini gimana dok? Ya ini olahraganya sering ngomong di bukan mata ini kan olahraga Itu bukan otot, Apa-apa? kelainan genetika. Jangan lu Dokter siapa, dokter? Kalau yoga gimana dok? Lanjut. Yoga Yoga udah itu pindah kayak kemarin ya. Itu nama jenis ini mas. Olahraga juga, Saya udah pindah di gandul kemarin. Itu yogi. jadi gerakan-gerakannya kan pelan sebenarnya. Dia lebih ke arah kelenturan. Anda kalau sudah seukuran gini, Anda mau yoga, pilates, bagus buat kelenturan. Tapi buat bakar lemak, menggerakkan otot besar. Bisa apa? Tadi saya bilang jalan. Jalan. Tapi kalau orang terlalu gemuk, bebannya berat, jadi pilihannya apa? Renang. Atau sepeda. Balik karena Mbak Tia nih. Wanita yang sudah bertekad untuk diet kadang diruntuhkan oleh godaan ngemil ini. Nah itu tuh paling Nah, berat. ada pernah loh di rumah saya tuh pintu itu sampai keropos ya kalau jendela. Orang parayap. Orang parayap. Iya rayapnya ngemilin. Gimana nih cara dirimu untuk mengatasi supaya tidak ngemil? Mukanya longsor. Jadi kalau aku biasanya kan hari pertama diet, kedua, 3, 4, 5, 6, hari ke-7 aku pesta-pesta aja. Jadi hari ke-7 maksudnya pesta tuh bukan yang pesta yang makanan banyak, tapi apa yang aku ya pokoknya apa yang dilarang itu aku langgarin sekali-sekali. Misalnya aku pengen es krim ya udah aku di hari ke-7 aku makan aja es krim tapi nggak banyak, cuma 1 scoop aja. Habis itu besoknya baru diet lagi gitu. Jadi itu, jadi aku emang menyiasatnya itu. Disiplinnya berarti ya. Disiplinnya. Betul. Dan sementara itu begitu pas di antara itu kalau mau ngemil ya udah aku ambil aja kacang Bogor terus aku Jauh dong mbak. Iya sih. Dengan Jadi tak kalau rebus di jalan saja. kan Ini penjualnya udah ada di sini. Godek-godekan mulu. Gak enak. Gak enak makin. Kacang. Itu gimana Dak? Bener nggak Dak apa yang dilakukan Mbak Tia tadi? Benar. Jadi tapi Anda bentuk dulu kebiasaannya. Kebiasaan hidup Anda, kebiasaan makan Anda sudah benar-benar sehat. Artinya apa? Yang tadi Mbak Tia bilang no ada 5. Kalau saya no-nya lebih banyak. Gula, goreng, kuning telur, santan.
margarin, mentega, Keju. nggak boleh. Kemudian daging berlemak, kemudian rempelok, ati, Aduh. iya, jeroan, Enak usus, banget. tidak boleh. Tepung, mie, Kalau kue. bibir Dok, mulai. Kan itu rujak congor itu kan bibirnya sapi. Betul. Bibir itu lemaknya nggak tinggi. Boleh. Boleh dimakan berarti dong. Boleh. Aman Rujak loh. timur tuh makanan favoritku loh. Loh, Bibir apa dulu, Mas? Nah, bibir pintu itu lagi. Untuk Mbak Tia lagi. Sebagai orang yang sukses menurunkan berat badan, boleh dong bagi tips yang agar sukses menjalankan program diet, monggo. Kalau aku Kamera yang sini Yang mana? boleh. Ini kameranya siapa yang megang? yang merah-merah aja ya. Yang merah tuh. Yang merah-merah aja. Tips dari aku adalah you are what you eat. What meaning you are about you? Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu makan sekarang, putuskan apakah itu baik atau tidak di kemudian hari. Efeknya nanti gitu ya. Efeknya. Exactly. Makanya jangan makan temen apalagi. Maksudnya dua temen di kamu makan juga. Itu di sini bukan Pak Mata sering. FD kameramen, sound semua ya sudah saling makan. Kok bisa kan Enser seperti apa yang berikan bintang tamu saya yang sangat luar biasa ini, jangan kemana-mana tetap kena.